Ini sama CV kan besok yang PPT. Tunggu ya, masih pesertanya. Masih sedikit Pak Bari. Saya perjalanan ini Pak Bari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para audiens yang kami banggakan. Terima kasih yang sudah bergabung pada siang hari ini untuk webinar budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Aswari. Izinkan saya menampilkan layar untuk Bapak Aswari. Bapak Ibu ya. Bisa. Bisa Pak, saya bisa bagi layar kok Pak. Mungkin Pak Aswari bisa membagikan layarnya. Pak Aswari bisa bagikan layarnya, nanti saya baca. Untuk anu ya, Ya, terima kasih Pak Aswari. Profil singkat dari Bapak Aswari. Ya. Bapak Muhammad Aswari SPD, Guru Bahasa Indonesia, S1 lulusan Universitas Madura, CGP Angkatan 6 dari SMA 1 Sampang. Beliau merupakan guru multitalenta yang ada di SMA 1 Sampang, YouTuber juga, penulis buku juga, dan memiliki banyak komunitas menulis yang bisa Bapak Ibu baca langsung di layar. Pak Aswari juga adalah seorang guru yang cukup kreatif dengan membuat beberapa konten-konten YouTube dan memiliki banyak subscribers yang cukup luar biasa. Di mana pada saat ini topik yang akan dibahas oleh beliaunya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi 3 restitusi. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bapak Aswari SPD untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Dipersilakan oleh Bapak Aswari. Terima kasih Pak Hamid, selaku Waka Humas yang telah hadir. Dan juga terima kasih kepada Bapak Farid, selaku kakak pembina pramuka SMA 1 Sampang yang juga telah hadir di acara siang hari ini, dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang akan memberikan tanggapan nanti di video, serta Bapak Samsul selaku Wakil Kurikulum. Waktu dipersilakan kepada Bapak Aswari. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada hari ini, Bapak Hamid, Bapak Farid selaku guru di SMA Negeri 1 Sampang, Bu Ike, Bu Nina, begitu ya, serta ada beberapa teman yang dari luar daerah, baik dari Surabaya maupun dari Pamekasan, begitu. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memutarkan profil mengenai peserta guru penggerak yang ada di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 1 Sampang, serta video sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Langsung. Kita lagi langsung presentasi.
Maaf Bapak Ibu, suaranya tadi terdengar ya? Oh, Tapi cuma pelan, kurang Terdengar pelan. pelan. Bentar. Namanya dari jaringan mungkin ya. Kan di sini nggak muncul ya. Jaringan sepertinya ini. Maaf Bapak Ibu, bentar ya. Baik, saya ulang kembali. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tergabung dalam Guru Penggerak dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kegiatan webinar ini. Yang pertama, dari beberapa guru yang tergabung dalam Guru Penggerak di lingkungan SMA 1 akan memberikan kapasitas keilmuannya selama mengikuti kegiatan Guru Penggerak. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Ibu guru peserta pada kegiatan ini untuk mengikuti secara seksama dan sampai tuntas di akhir nanti, sehingga ilmu yang akan diseringkan atau akan dibagikan dari teman-teman guru penggerak betul-betul menjadi ilmu yang utuh dan bisa bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang kedua, saya harap dari teman-teman yang gabung di penggerak di SMA 1 ini, ke depannya saya harap untuk membagikan ilmu-ilmu yang diperoleh sehingga SMA 1 nanti betul-betul menjadi berubah jadi teman-teman guru penggerak, mudah-mudahan jadi agen perubahan dari ini. Maka dari itu saya harap sekali lagi bagi teman-teman guru penggerak untuk memberikan kapasitas keilmuannya atau oleh-oleh yang telah dilakukan selama ikut latihan-latihan di dalam DGP ini. Itu barangkali sementara yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, profil baik, profil ini ada 5 calon. Jadi sepertinya sinyalnya kurang stabil ya.
Baik, langsung saja. Sepertinya ini sudah saya ubah untuk jaringan internetnya. Langsung saja Bapak Ibu ke materinya ya. Saya izin share screen tentang materi yang akan kita bagikan pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif di sekolah, begitu ya. Tadi profilnya sudah dibacakan oleh Bapak Bayu. Kita langsung saja kepada slide 3. Jadi topik yang akan kita bahas pada siang hari ini ada 6 poin Bapak Ibu mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Di sini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus poin kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, gitu ya. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol seorang guru, begitu ya. Terus yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Jadi sebagai seorang pendidik biasanya kita termasuk ke harus memiliki sifat-sifat yang kompleks begitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional di negara kita begitu ya. Beliaunya mengatakan kalimat seperti ini. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Jadi seorang pendidik itu harus menjadi pribadi yang perfect begitu ya. Karena di sini di depan peserta didik harus menjadi teladan yang baik. Begitu ya, harus memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik supaya bisa sifat-sifat yang kita tunjukkan itu bisa dicontoh oleh peserta didik kita. Jadi penuntun begitu. Jadi kita bisa mengarahkan peserta didik menuju keinginannya atau sesuai minatnya begitu, sesuai dengan apa yang dia inginkan begitu ya, sesuai dengan mimpi-mimpinya. Terus di akhir peserta didik atau di belakang peserta didik bisa menjadi pendorong. Jadi seorang guru itu harus bisa menjadi teladan, penuntun, bahkan pendorong bagi seorang anak supaya anak tersebut bisa mencapai merdeka begitu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri begitu. Nah, kurang lebih itu tadi pemantiknya saja bahwa seorang guru itu harus memiliki sifat teladan begitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam topik materinya. Yang pertama di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Gitu ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik, biasanya kita memberikan atau mengucapkan, ayo disiplin, ayo disiplin, ayo disiplin begitu ya. Dan disiplin itu di sini aslinya berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya berlatih. Namun dalam budaya kita, maka kita berubah menjadi Tuhan begitu. Jadi cukup berubah begitu. Kenyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau untuk disiplin bukan dari dalam diri begitu. Di poin pertama selain disiplin positif ada mengenai nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap anak itu ketika melakukan sesuatu pasti memiliki alasannya masing-masing. Terkadang kita sebagai pendidik
tidak memahami itu begitu. Jadi ketika kita melihat anak malas di kelas begitu, kita biasanya langsung menilai anak ini, oh ini malas, oh ini bodoh, kasarnya begitu ya. Meskipun kata-kata seperti itu seharusnya tidak keluar dari seorang pendidik begitu. Tapi seharusnya kita memahami anak-anak itu melakukan sifat seperti itu atau melakukan perlakuan seperti itu sebenarnya ada maknanya, ada tujuannya begitu. Dan tujuan dari anak itu biasanya mengandung nilai-nilai yang ada dalam dirinya begitu. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, sebagai seorang pendidik juga harus bisa mengatur strategi dalam menghadapi peserta didik atau murid, begitu ya. Baik murid yang berprestasi maupun murid yang menghadapi masalah, begitu. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus memahami terlebih dahulu apa sih kira-kira yang terjadi dalam diri anak itu, sehingga melakukan sesuatu yang bisa kita lihat saat itu, begitu ya. Dalam proses mendisiplinkan murid ini memang menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kita seorang pendidik. Sehingga tak jarang seorang pendidik lebih banyak menggunakan hukuman dan memberikan penghargaan gitu kepada peserta didik. Dalam proses mendisiplinkan murid ini ada 3 macam motivasi perilaku manusia, begitu ya. Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus paham sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak itu, begitu. Bisa kita lihat di sini dihukum oleh penghargaan. Maksudnya jika kita memberikan hukuman kepada anak yang bermasalah, itu sebenarnya itu tidak boleh, begitu ya, tidak diharuskan. Mengapa? Karena kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira alasannya kenapa sih anak-anak itu melakukan kesalahan, begitu ya. Di sini juga berbanding lurus dengan penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, itu juga seharusnya bisa bukan malah menjadi lebih baik, tapi membuat anak tersebut menjadi ada dampak negatifnya juga di belakang, gitu ya. Jadi dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi seorang anak itu jika diberikan penghargaan, terkadang dia melakukan sesuatu hal itu tidak secara tulus atau tidak secara sesuai dengan nalurinya sebagai manusia. Maksudnya dia itu ada sesuatu begitu, yaitu ingin mencapai penghargaan itu, begitu. Jadi selain berjangka pendek dan jangka panjang, penghargaan juga menghukum. Nah, ini malah dengan memberikan penghargaan, malah kita sebenarnya menghukum anak itu dengan penghargaan tersebut, begitu. Dan penghargaan juga mengurangi ketepatan. Jadi seorang anak misalnya di kelas misalnya, kita memberikan contoh atau memberikan soal gitu. Ayo anak-anak silakan cepat dikerjakan. Tepatan dari seorang anak gitu, tepatan. Yang ke berapa? Menurunkan kualitas dari anak itu sendiri. Dan penghargaan mematikan kreativitas dari anak juga, begitu. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik anak dalam melakukan sesuatu. Jadi anak itu melakukan sesuatu
ada tujuannya supaya dia ranking 1, supaya dia ingin mendapatkan hadiah misalnya. Jadi tidak berupa ketulusan dengan tujuan belajar itu sendiri begitu. Selanjutnya kita masuk setelah kita melihat dari perilaku anak itu, kita juga harus tahu tentang apresiasi begitu ya. Jadi kita ketika memberikan hukuman kepada anak itu tidak boleh. Ketika kita memberikan penghargaan itu juga tidak boleh begitu. Kenapa? Karena akan ada kesenjangan sosial jika ada satu anak itu yang dipuji begitu ya. Terlebih dipuji oleh guru di kelas tersebut begitu. Seharusnya seorang pendidik itu ketika memberikan apresiasi, misalnya memberikan pujian, jangan ke satu anak tapi semuanya begitu. Karena setiap anak itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing begitu, dan di bidang yang berbeda juga begitu. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat oleh guru itu sendiri bahwa beri pengakuan secara khusus terhadap satu anak begitu ya, tapi setiap anak itu memiliki pengakuan juga begitu, karena satu anak memiliki potensi tersendiri, bakat tersendiri. Di sini beri pengakuan secara pribadi juga begitu ya. Terus beri pengakuan secara kepada semua murid bergantian begitu. Jadi tidak hanya satu siswa saja ketika kita memberikan pujian gitu. Terus di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi sebenarnya salah satu dampak yang harus dihadapi oleh anak begitu ya. Dan ini sebenarnya tidak bagus jika kita terapkan gitu. Karena kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya ketika anak telat, terus kita hukum begitu ya. Nah, itu pasti akan merasa sakit. Kenapa sih kok saya merasakan seperti ini? Gitu ya. Jadi bisa membuat sakit anak itu secara batin maupun secara secara fisik maupun hati begitu ya. Berbeda dengan konsekuensi, bahwa konsekuensi itu anak diajak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan konsekuensi apa yang setelah dia lakukan begitu. Jadi di sini konsekuensi itu bersifat sesuatu yang harus terjadi dengan apa yang sudah dilakukan. Dan berbeda dengan hukuman, kalau hukuman membuat anak sakit, tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dengan jangka waktu yang pendek begitu. Tentunya setelah mereka melakukan salah satu kesalahan lah misalnya seperti itu ya. Dan anak ketika diberi hukuman, di sana akan membenci kedisiplinan. Begitu. Misalnya ada anak telat. Terus kita tanpa menanya terlebih dahulu kenapa dia bisa telat, kenapa dia misalnya kita mengetahui apakah anak itu sering telat atau tidak begitu. Tanpa bertanya seperti itu, kita langsung memberikan hukuman. Nah, itu tidak boleh begitu. Kita lakukan sebagai seorang pendidik begitu ya. Intinya dalam memberikan hukuman dan konsekuensi itu harus dikurangi begitu ya. Karena apa? Karena ada dampaknya di belakang peserta didik itu sendiri. Di sini ada contoh begitu ya. Dari guru terhadap sini mencatat 100 kali lagi karena lambat sekolah gitu. Hal tersebut hukuman kepada anak begitu. Pembelajaran begitu. Dengan basket 2 kali di sekolah begitu. Nah, hal ini disebut sebagai hukuman. Begitu ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk ke konsekuensi. Jadi harus dilakukan. Nah, konsekuensi jauh sedikit lebih baik lah daripada hukuman. Intinya seperti itu. Nah, jadi dalam memberikan hukuman maupun konsekuensi harus dikurangi karena ada salah satu cara yaitu
restitusi. Cara ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, begitu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan menjadi lebih memahami murid, begitu. Jadi tidak secara langsung menghakimi mereka dan kita memberikan penilaian buruk misalnya setelah mereka melakukan kesalahan, begitu. Jadi proses restitusi ini tujuan yang lebih baik jika kita melihat dari cara memberikan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita harus mencoba untuk menerapkan restitusi ini untuk kedepannya, begitu. Nah, di sini jika kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak itu kita anggap gagal sebenarnya dalam mendidik anak, begitu, karena akan membekas dalam diri anak itu sendiri. Akan tapi jika kita memberikan konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan, itu masih bisa kita anggap baik, begitu ya, karena kita bisa mengetahui jika melakukan A konsekuensinya apa, begitu. Tapi yang jelas bukan untuk menyakiti, tapi untuk dampak dari yang dia lakukan. Kayak misalnya ada pembelajaran, begitu. Tapi antara memberikan hukuman, konsekuensi, ada yang lebih baik, yaitu restitusi. Restitusi ini adalah kita membimbing anak untuk menyelesaikan permasalahannya secara sendiri, begitu. Jadi anak itu belajar menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri. Begitu. Tentu saja seorang guru ini menjadi penuntunnya dalam menyelesaikan permasalahan itu. Begitu. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sudah jelas ya, bahwa di sini restitusi bisa memperbaiki hubungan juga antara antara guru dengan peserta didik, dengan teman juga, begitu ya. Jadi tidak ada rasa sakit hatinya, begitu. Restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi berupa pembelajaran yang kita cari dalam proses restitusi itu sendiri. Baik, kita setelah masuk ke dua topik tadi di atas, kita langsung masuk ke topik yang ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kenapa kok disebut keyakinan kelas? Karena kita mencoba untuk belajar dari apa yang sudah kita yakini, begitu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi kalau peraturan itu ya harus ditaati, begitu. Sementara kalau keyakinan kelas itu bukan ditaati, tapi dicoba dipahami, begitu ya. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah karena takut ditilang? Padahal tujuan utamanya bukan untuk ditilang ya, tapi untuk keselamatan ketika berkendara, begitu. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter misalnya. Itu tujuannya bukan untuk peraturan karena disuruh memakai masker, bukan, tapi sebenarnya itu adalah menunjukkan bahwa kita itu melindungi diri dari penyakit yang ada di luar dengan cara memakai masker. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau untuk keyakinan kelas ini, saya sudah memiliki contoh video yang sudah saya lakukan di kelas, begitu ya. Dan ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas, gitu ya. Termasuk ke dalam tanggung jawab. Jauh lebih enak untuk diterapkan di sekolah, gitu ya. Tidak melakukan kekerasan, begitu. Sebenarnya itu peraturan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain, begitu. Jadi keyakinan kelas ini bisa kita laksanakan atau bisa kita lakukan di awal pembelajaran di pertemuan pertama tahun ajaran baru, begitu. Dan keyakinan kelas ini bisa kita terapkan dalam 1 tahun ke depannya. Begitu. Untuk topik keempat di sini, seorang guru juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, begitu ya. Karena setiap anak
setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Begitu. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita menghadapi anak, ketika misalnya di dalam pelajaran bahasa Indonesia, ada salah satu anak yang malas belajar, misalnya tidur di kelas gitu. Nah, kita sebagai seorang pendidik juga harus memahami sebenarnya kira-kira anak ini kenapa sih kok bisa seperti itu. Jangan langsung menilai bahwa anak ini, oh ini malas, oh anak ini bodoh misalnya, oh anak ini ada sesuatu hal misalnya. Nah, kita harus mencoba melihat kebutuhan apa yang sebenarnya anak itu ingin sampaikan begitu. Misalnya dia malas belajar bahasa Indonesia, bisa saja dia jika kita lihat dari kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia tidak merasa diterima di kelas itu sehingga anak itu merasa malas misalnya. Atau kebutuhan yang ingin dia sampaikan adalah penguasaan. Jadi anak itu sebenarnya tidak bisa menguasai pelajaran bahasa Indonesia, begitu ya. Atau bahkan dia memiliki bakat yang lain selain di pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin dia suka bermain di luar kelas dengan cara belajar mungkin, atau bermain game misalnya, begitu. Jadi anak tersebut memiliki membutuhkan kebutuhan dasar yaitu kesenangan, begitu. Jadi setiap anak itu tidak sama, pasti memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda, begitu. Terus yang kelima, di sini topik yang kelima adalah 5 posisi kontrol, gitu ya. Kita sebagai seorang pendidik juga terkadang mengambil tindakan tanpa memikirkan terlebih dahulu apa yang sebenarnya kita lakukan itu tidak baik begitu bagi anak, begitu ya. Selain kita memahami kebutuhan dasar dari peserta didik, kita juga harus mengetahui sebenarnya. Oh iya, kebutuhan dasar tadi bukan hanya untuk anak sebenarnya, tapi kepada pendidik juga sama. Pendidik atau orang dewasa juga membutuhkan untuk menunjukkan kebutuhan dasarnya, begitu. Seperti itu. Dan kalau untuk 5 posisi kontrol ini, ada 5 posisi kontrol yang biasanya kita terapkan dalam kelas gitu ya, sebagai penghukum. Selanjutnya pembuat orang merasa bersalah. Terus seorang teman, sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Gitu. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini, yang lebih baik kita gunakan adalah sebagai manajer. Mengapa? Karena kita berusaha mengajak anak untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa menghakimi anak tersebut, gitu. Sebelum saya memahami mengenai 5 posisi kontrol ini, yang saya lakukan dulu di kelas memang saya pernah menjadi penghukum, begitu. Saya juga pernah menjadi pembuat orang merasa bersalah dengan saya mengatakan misalnya ketika hal tersebut membuat tentang 5 posisi kontrol ini. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan atau yang kita hadapi dari peserta didik itu sendiri, gitu ya. Pernyataan-pernyataan seperti ini. Misalnya kita menghadapi anak-anak, kita sekarang sedang mengerjakan tugas halaman C, misalnya. Terus ada anak yang tidak mengerjakan misalnya. Saya kecewa sama kamu karena kamu tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi kan saya itu sebagai guru harus jangan mengatakan seperti itu, karena kata-kata seperti itu membuat anak itu menjadi
merasa bersalah begitu. Jadi anak itu belajar bukannya untuk dirinya sendiri, tapi berusaha untuk menghargai saya sebagai pendidiknya begitu. Akan tapi saya harus menjadi seorang manajer misalnya menghadapi anak yang seperti itu. Nanti saya harus nanya dulu, kenapa sih kamu nggak ngerjakan tugas? Apa alasannya misalnya, atau di mana kesulitannya? Begitu. Jadi nanti saya sebagai pendidik itu mencoba untuk membimbing anak itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Misalnya dia bosan dengan pembelajaran saya yang di kelas misalnya. Jadi saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan dia dengan cara belajar di luar. Begitu. Nah, kira-kira kalau untuk yang 5 posisi kontrol itu seperti itu. Tapi yang keenam adalah mengenai segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi yaitu proses untuk merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dalam membantu murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi di sini kita sebagai pendidik membantu anak untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa menghakimi dia, tanpa menilai dia buruk begitu. Tapi kita di sini mencoba untuk menahan diri untuk membantu anak menyelesaikan permasalahannya sendiri supaya mereka jauh lebih belajar dari apa yang dia lakukan sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk yang segitiga restitusi ini juga saya memiliki contoh video, sebentar lagi bakal saya putar supaya bisa dijadikan pembelajaran atau referensi begitu ya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan sesuai dengan namanya segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kata-kata yang biasanya diucapkan oleh guru menghadapi murid yang bermasalah itu biasanya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tidak apa-apa, semua orang pasti melakukan hal tersebut. Akan tapi apakah kamu sadar bahwa hal itu salah misalnya? Jadi anak itu nanti akan berusaha menjawab, iya Bapak itu salah misalnya. Jadi jauh lebih tenang, begitu ya, jauh lebih manusiawi begitu. Ada kata-kata lagi, tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu juga buat salah kok. Jadi kamu bagaimana sikap kamu selanjutnya setelah melakukan hal ini misalnya, dan yang lain sebagainya. Itu tahap yang pertama, ketika kita menghadapi peserta didik yang bermasalah misalnya harus kita stabilkan dulu apa yang sebenarnya terjadi yang dialami begitu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, setelah kita mengetahui atau menstabilkan kesalahan dari anak itu, kita coba cari tahu apa sih kebutuhan dari anak itu ketika melaksanakan kesalahan tersebut begitu ya. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Jadi apakah mereka memenuhi kesenangan tadi, atau kebebasan, atau ingin diterima, terus dalam penguasaan diri, dan yang lainnya. Jadi kita sebagai pendidik itu harus memahami apa sih yang dibutuhkan oleh anak itu. Begitu. Setelah kita coba langsung menanyakan keyakinan. Maksudnya keyakinan itu membuat dia itu apa dia lakukan apa gitu. Waktu ketika datang sekolah gitu. Jadi segitiga restitusi dari menstabilkan suasana, terus validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan. Kita beri waktu kepada anak untuk mencari solusi apa yang terbaik dari apa yang sudah dia lakukan sendiri begitu.
Mungkin itu yang bisa saya bahas. Saya akan menunjukkan video tentang membuat keyakinan kelas dan video restitusi, proses kegiatan restitusi. Bentar. Bentar ya Bapak Ibu. Saya izin share screen untuk praktek segitiga restitusi. Saya izin off kamera supaya tidak error ketika videonya diputar. Sudah tampil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswari. Saya JPP Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Sampang. Dalam video kali ini saya akan memberikan contoh praktik segitiga restitusi. Nah, kira-kira seperti apa? Silakan disimak videonya sampai selesai. Sebelum kita masuk ke contoh dari segitiga restitusi, sekarang kita coba lihat terlebih dahulu arti dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut gambar dari segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut saya sajikan 2 contoh kasus dari segitiga restitusi ini. Selamat menyaksikan. Kamu tahu kenapa kamu panggil di sini? Baik, berarti kamu sudah tahu. Nah, kira-kira perbuatan kamu itu salah atau benar? Salah, Pak. Kalau kamu sudah tahu apa kesalahan kamu, tidak apa-apa, karena setiap orang memiliki pengalaman masing-masing. Nah, kira-kira ada yang masih tambahan yang ingin kamu sampaikan? Ya Pak, saya minta maaf. Sebenarnya dia adalah masuk karena semalam ajaran 6 hari ini banyak dari saya. Sehingga sempat ajaran tahlilan saya tidur larut malam di ajaran jelek. Baik, sekarang Bapak paham. Nah, di awal semester kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira apakah kamu masih ingat? Apakah kelas yang mereka buat baik? Dan bertanggung jawab dan kembar semua kerja. Sudah melaksanakannya. Terkait siasat kemarin Baik, sekarang Pak, kira-kira saya minta maaf dan saya tidak akan menanya. Saya tidak akan tidur larut malam. baik. Semoga kali ini tidak terulang kembali ya, Pak. Ya Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musi dari kelas 10 IPA 2. Saya merasa senang bisa mempraktikkan ini.
saya merasa tidak dihakimi dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih. Baik, kemarin saya mendapatkan informasi dari Ibu Pelajar Negara bahwa kamu sudah 2 kali tidak hadir di pelajaran Indonesia. Nah, padahal pada pelajaran sebelumnya kamu sudah masuk. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ya Pak, saya memohon Ibu Pak tidak mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Baik, berarti kamu sudah menyadari kesalahan kamu, Pak. Kira-kira apa sih alasan kamu melakukan hal tersebut? Ya Pak, saya kemarin Ibu hospital cuma mau di kamar mandi Pak, tapi setelah dari kamar mandi saya belajar berhenti kembali. Karena saya akan nanti semua dulu sarapan pagi. Setelah Bapak nanti mengajar saya untuk sholat sudah waktunya adalah. Baik, Bapak di sini tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah sebabkan. Tapi yang ingin Bapak tanyakan, kira-kira kamu sudah melanggar salah keyakinan kelas apa? Kita disiplin dan menghargai waktu Pak, menghargai orang lain juga. Sekarang kamu sudah tahu tentang apa kesalahan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan berdasarkan dari pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya, selain ini kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menemui guru bahasa Indonesia akan meminta maaf. Pak, saya juga akan menjadi tidak akan mengenai penyakit. Baik, apakah itu saja? Apakah masih ada hal selanjutnya? Saya akan mengerjakan tugas yang tertinggal saat saya lulus kemarin, Pak. Alhamdulillah, kamu sudah menyadari semuanya. Berarti sekarang kamu akan menemui guru bahasa Indonesia. Iya, Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Baik, silakan langsung temui guru bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mohsen Murtaza dari kelas 10 IPS 2. Saya merasa senang bisa diajak praktik di 3 institusi ini. Sebagai siswa saat saya melakukan kesalahan, saya tidak dihakimi. Terima kasih. Baik, itu tadi contoh praktik dari segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi video praktik segitiga restitusi. Jadi kita sebagai pendidik tidak langsung menilai anak itu buruk begitu ya. Dia yang sudah dilakukan begitu. Tapi kita mencoba menuntun mereka. Jadi kita berusaha untuk menjadi manajer. Berarti satu lagi di sini saya memberikan contoh praktik pembelajaran di awal tahun pembelajaran begitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu hendak melihat video selengkapnya, mungkin ketika di webinar ini lebih lebih jaringannya kurang stabil, mungkin bisa melihat di channel YouTube saya di Aswari Agansya begitu ya. Bisa sekalian subscribe dan komen juga, karena subscribe dan komen itu gratis. Seperti itu, saya izin share
video membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Sudah muncul ya? Sudah keluar? Baik anak-anak, setelah tadi kalian melakukan proses perkenalan, jadi antara satu anak ke teman atau satu orang ke teman yang lain dan mulai kenal. Sekarang saya akan memberikan satu kegiatan lagi, yaitu kita membuat keyakinan kelas, gitu ya. Jadi hari ini kalian akan membuat sebuah perjanjian, misalnya seperti itu, tentang keyakinan kelas. Dan kalian pengen kelas yang kalian inginkan itu seperti apa? Nah di sini saya sudah punya stiker. Jadi kalian akan saya bagi satu orang satu stiker untuk membuat kalimat atau keyakinan apa sih yang kalian inginkan di kelas ini. Kira-kira siapa yang bisa mengatakan stiker ini? Silakan dengarkan. Siapa namanya, Pak? Jadi sekarang silakan kalian membuat satu keyakinan kelas. Kira-kira kelas yang ingin kalian impikan itu seperti apa untuk 1 tahun ke depan? Silakan ditulis dalam waktu 1 menit saja, ya. Kalau sudah, sekarang saya melakukan lihat lagi di bawah kita cancel.
Baik, sekarang lanjutkan di yang berikutnya. Selanjutnya, silakan pilih dua, masing-masing satu ya, untuk dibacakan. Ya, silakan dibacakan. Banyak Bapakku. Keluarga yang bersih, teman-teman yang baik, dan hubungan yang sehat. Disingkat Pak Asmari. Lain yang kamu baca barusan. Kelas sekolah. Baiknya. Sama lingkungan kerja yang bersih. Karena saya ingin dua orang lagi maju ke depan kalau besar yang laki-laki. Silakan. Ayo laki-laki. Ya, boleh. Tapi ya. Iya. Silakan. Satu lagi. Mengerjakan tugas tepat waktu. Pertama, saling membantu satu sama lain. Kedua, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Ya, silakan. Baik, keyakinan kelas yang ada di sini merupakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Jadi kita di sini selama 1 tahun ke depan mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas ini. Jadi kita di sini ada yang kelas yang bersih, kelas yang tidak banyak tidak banyak kesalahan, terus kelas yang secure. Jadi kita berusaha untuk menciptakan kelas yang seperti itu. Terus ada lagi yang tidak ramai saat dulu menjelaskan. Terus ini sudah diberikan kesepakatan, gitu ya. Ada lagi yang kelas yang tidak ada pertengkaran atau perselisihan dan kelas yang bersih. Jadi harus menciptakan kelas yang seperti ini. Jadi kita dalam 1 tahun depan harus menyepakati ini semua. Kalau memang ada yang melanggarnya, tapi harus sesuai dengan kompetensi yang nanti kalian
Baik Bapak Ibu, itu tadi video tentang membuat keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Ibu bisa melihat mengenai aksi nyata yang saya lakukan di sekolah tentang lihat channel YouTube Paswari Agansyah, ya. Pokoknya kalau ingin tahu video-video yang lain mengenai kegiatan saya bisa dilihat itu di channel YouTube saya. Dan mungkin itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator kepada Bapak Bayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aswari. Luar biasa sekali tampilan presentasi dari Pak Aswari. Pemaparan videonya juga bagus. Dan juga karena beliau YouTuber ya, perlu kita tahu bahwa semua yang ditampilkan sangat terstruktur ya di YouTube tersebut. Langsung saja Bapak Ibu bagi yang mau tanya, monggo. Silakan bisa di kolom chat atau bisa langsung. Ini saya buka di kolom chat, sudah banyak pertanyaan Bapak Ibu. Saya baca dulu ya. Di sini mulai dari Pak Junairi dulu ya Bapak Ibu. Pak Junairi, bagaimana cara mengukur keberhasilan kita sebagai guru bahwa tindakan sudah tepat dalam penegakan kedisiplinan? Mau dijawab dulu apa mau ditampung Pak As? Langsung dijawab. Silakan dijawab Pak As. Baik, terima kasih kepada Bapak Junairi. Kita sudah pemahaman mengenai budaya positif dan terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Begitu ya. Bagaimana cara mengukur keberhasilan kita sebagai guru bahwa tindakan sudah tepat dalam mengadakan kedisiplinan, begitu ya, dan menegakkan kedisiplinan. Ya tentu saja kita harus melihat hasilnya, begitu. Jika misalnya ada anak yang sudah melakukan kesalahan, terus kita sudah melakukan proses restitusi, ya kita lihat terlebih dahulu, kira-kira anak itu seperti apa? Apakah ada perubahan atau tidak misalnya? Jika ada perubahan, berarti bisa jadi apa yang sudah kita lakukan itu berhasil. Kira-kira seperti itu kepada Bapak Junairi. Terima kasih Pak Aswari. Sudah dijawab untuk pertanyaannya Pak Junairi. Yang kedua dari Pak Muhammad Putroh. Bagaimana cara membuka jiwa keyakinan kepada siswa supaya terus menerapkan budaya positif sekolah? Kepada Baik, terima kasih kepada Bapak Putroh perwakilan di sini dari Madura. Ada pertanyaan supaya terus menerapkan budaya positif di sekolah. Sini kita coba menerapkan terlebih dahulu sebagai pendidik begitu ya. Dan nanti kita mencoba memberikan contoh-contoh gitu ya, membuat hal-hal positif gitu ya. Dan tentu saja kita selain melakukan secara sendiri, kita mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain begitu. Dan kalau untuk lingkungan yang lebih besar, kita mencoba untuk bekerja sama dengan sekolah begitu. Jadi secara pelan-pelan, meskipun itu tidak langsung terlihat begitu ya, cara menumbuhkan jiwa keyakinannya atau hal-hal yang positif, yang penting kita sudah melakukan terlebih dahulu, karena pelan-pelan nanti seiring berjalannya waktu pasti akan mencapai kepada tujuan supaya terus menciptakan budaya positif di dalam lingkungan sekolah begitu. Terima kasih Pak Aswari. Termot suaranya Pak Bayu, suaranya. Bertanya boleh. Maaf, ya bagaimana ini dari Bu Ike guru ekonomi Kak Utama ini di zona 1 bertanya bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar penerapan budaya positif bisa berlangsung dengan baik di sekolah. Silakan dijawab Pak Az.
Baik, terima kasih kepada Bu Ike yang sudah memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar penerapan budaya positif bisa berlangsung dengan baik di sekolah. Jadi selain kita melakukan secara pribadi, kita juga mencoba untuk mengajak rekan guru sejawat yang lain untuk menciptakan budaya positif, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah begitu. Intinya jawaban mungkin hampir sama dengan Bapak Witro tadi, bahwa kita harus mencoba untuk menciptakan secara sendiri dulu atau menerapkan dengan diri kita sendiri dulu, lalu nanti diikuti oleh rekan sejawat dan nanti bisa menjadi sesuatu ruang lingkup yang besar, yaitu di lingkungan sekolah begitu. Jadi langkah-langkahnya ya harus berkolaborasi semua anggota sekolah begitu. Mungkin mungkin seperti itu jawaban dari saya kepada Bu Ike. Terima kasih Pak Swari. Terima kasih Pak Swari. Daufil ya, siapa yang mau bertanya langsung? Silakan. Nggak ada yang raise hand ini Pak. Kalau mau tanya, Silakan. Pertanyaan di kolom chat sudah dijawab semua dengan Pak Aswari dengan cukup lugas dan sistematis. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu yang mau tanya langsung ke Pak Aswari? Jika tidak, alhamdulillah cukup 3 pertanyaan dan sangat luar biasa partisipasi dari para audiens, dan pemaparan materi dari Pak Aswari juga sudah bagus. Dan coba akan saya simpulkan sebagai moderator apa yang disampaikan oleh Pak Aswari tadi. Pak Aswari tadi menyampaikan tentang segitiga restitusi, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, di mana beliau memaparkan dengan secara sistematis struktur. Semuanya bisa dijelaskan dengan baik oleh beliaunya, yang mana beliaunya juga menjelaskan bahwa ada perbedaan antara pemberian hukuman dan pemberian konsekuensi terhadap sebuah pelanggaran tindakan di sekolah. Segitiga restitusi ini adalah sebuah hal yang diciptakan untuk pemberian tindakan secara struktur, sehingga tidak ada lagi dendam setelah ada tindakan, tapi pemahaman karena dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Dan Pak Aswari tadi juga menjelaskan bahwa penerapan budaya positif di sekolah ini bisa dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, berlanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga nanti akan muncul sebuah lingkungan budaya positif di sekolah kita. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya simpulkan selaku moderator. Mungkin ada kata-kata penutup Pak sebelum saya tutup. Silakan Pak. Kalau kata-kata penutup, saya ucapkan terima kasih saja kepada Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu mengikuti sharing tentang berbagi budaya positif, meskipun mungkin dari saya sempat ada terkendala jaringan, mungkin tidak begitu lancar terhadap Bapak Ibu begitu ya penyampaian informasinya, tapi saya harap kurang lebihnya Bapak Ibu sudah sedikit memahami mengenai tentang budaya positif yang ada di sekolah begitu. Bapak Guru yang sudah hadir dan meluangkan waktu di sidang menjelang sore ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Aswari, luar biasa. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di sore hari ini untuk kita sama-sama saling belajar, saling sharing terkait budaya positif yang telah diterapkan oleh Pak Aswari di sekolah. Demikian saya selaku moderator. Sekali lagi terima kasih terhadap Bapak Guru yang sudah hadir dan mohon maaf jika ada salah baik yang disengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aswari. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya.